Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Di tengah landainya situasi politik menjelang tahun baru, sulit diramalkan setelah tahun baru apa landai juga enggak. Ada yang tetap membara, yaitu debat tentang presidential threshold. Apakah tetap 20% ataukah bisa diubah oleh Mahkamah Konstitusi jadi 0%. Sebenarnya sudah 13 kali gugatan terhadap undang-undang pemilu ini. Namun selalu kandas di Mahkamah Konstitusi. Walaupun selalu kandas, tetap juga dicoba. Kali ini yang mencoba tidak tanggung-tanggung. Bekas Panglima TNI Gatot Nurmantio dan politisi Partai Gerindra Ferry Yuliantono. Untuk Mas Ferry ini menarik. Partainya tetap bertahan untuk 20%, dia hanya menggugat. Ini original. Saya akan memulai lebih dulu dengan Jenderal Gatot Nurmantio. Kenapa Jenderal sampai menggugat Presiden threshold ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak senior-senior saya, Bung Karni. Kenapa saya yang pertama kali pertanyaannya? Gitu? Karena penggugat terakhir itu ya, Mas Ferry dan Jenderal Gatot. Terima kasih Bung Karni. Banyak yang mengatakan bahwa saya menggugat karena saya mau pilpres, ikut pilpres. Sah-sah saja. Kan sekarang tahun politiknya harus tahun depan tapi diajukan. Sepertinya diajukan sekarang mulai tahun politik sah-sah saja. Tapi Bung Karni, bahwa saya maju perorangan, tetapi saya juga sebagai presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Di mana kami berprinsip menggunakan politik moral. Dari hasil diskusi-diskusi yang kami sampaikan berkaitan dengan maklumat pada saat deklarasi kami, ada sesuatu yang menggelitik. Bung Hatta pernah mengatakan apabila demokrasi ini hilang, maka negara pun akan hilang. Kemudian demokrasi bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Tetapi berdasarkan penilaian yang ada, saya lihat catatan, katanya demokrasi mensejahterakan rakyatnya, tetapi pengangguran meningkat di usia produktif sekitar kesempatan kerja turun karena memang ada pandemi. Tetapi 2 tahun pandemi, orang miskin meningkat menjadi bertambah 2,5 juta orang miskin. Kemudian penduduk yang rentan miskin, beda-beda tipis tuh, sebentar lagi bisa jadi miskin. Itu ada 67%. Katanya demokrasi itu mensejahterakan rakyat, tapi kenyataannya demikian. Selanjutnya, kesenjangan sosial. Dengan banyak pengangguran, kemiskinan meningkat, kesenjangan sosial pun rasionya semakin tinggi. Dan ironisnya, jumlah penduduk dengan kekayaan bersih 1 juta US$ mencapai 171.240 di tahun 2020, melonjak 61,9%. Kekayaan bersih yang 100 juta US$ per tahun itu mencapai 417 orang, naik 22,29%.
Sejalan dengan itu, KPK juga merilis bahwa 70,3% kekayaan pejabat naik saat pandemi. Aneh kan? Selanjutnya, KPK juga menyampaikan bahwa 60% kasus korupsi dilakukan oleh eksekutif dan politisi. 60%. The Semeru Survey juga mengatakan bahwa pendapatan rumah tangga mengalami penurunan 74,3%. Yang memiliki anak 75% lebih. Dari ini akumulasinya negara harus berhutang juga. Hutang negara BUMN dan BI mencapai 1.300 triliun. 80% dari PDB. Jadi demokrasi yang katanya mensejahterakan rakyat. 1.000 atau 10.000? 13.000. 13.000. Iya. BUMN dengan BI 13.000. Yang katanya demokrasi itu mensejahterakan rakyat, buktinya seperti ini. Yang kedua, demokrasi katanya memberikan kebebasan. Nilai kebebasan di Indonesia ini rapotnya merah. Katanya demokrasi mengangkat hak asasi manusia. Hak asasi manusia pun nilainya merah. Demokrasi membuat kebebasan internet, merah juga rapotnya. Dan cara berdemokrasinya pun merah. Hari ini kita mengadakan penelitian, mengapa ini terjadi? Seolah demokrasi ini sudah menyimpang. Kemudian, dalam berpolitik, ada ketidakadilan. Dari ini, ternyata setelah dihitung, saya diskusi dengan anggota DPR, kalau Pilpres setiap provinsi itu diperlukan dana sekitar 300 miliar, kita punya 34, ya sekitar 9 triliun. Itu terlalu sedikit ya, kita hitung sedikit saja lah. Gitu. Lalu pertanyaannya, calon presiden mana yang punya uang sebesar itu? Tentunya kan harus ada pendanaan. Nah, pendanaan inilah yang menyebabkan diberi dana tapi tidak dibayar cash. Hutang politik. Akhirnya kebijakan. Inilah terjadinya oligarki antara penguasa dengan pengusaha menjadi satu. Apabila ini diteruskan, bukan lebih baik bangsa ini. Jadi cara berdemokrasinya harus dievaluasi. Antara lain, salah satu penyebab pokoknya adalah presidensial threshold dan parliamentary threshold juga. Ketidakadilannya adalah bahwa ada partai yang tidak ikut. Kan seharusnya semua partai ikut. Ada tidak ikut, PSI, Partai Berkarya, Pelindo ya, satu lagi Garuda. Itu kan tidak adil. Berdasarkan undang-undang pemilu juga harus ada keadilan. Ketidakadilan selanjutnya adalah bahwa parlemen itu 20% kan. Lalu DPD enggak ada perannya. Kan harusnya sama. Bahkan startnya lebih tinggi dia untuk tingkat provinsi. DPD pun harus bisa mencalonkan presiden dengan ketentuan ya seperti DPR. Ini hanya DPR. Nah, dari akumulasi ini bisa saya buktikan betapa demokrasi ini benar-benar memprihatinkan. Dari yang paling sakral dulu, Mahkamah Konstitusi. Ini adalah akibat dari trias politika tidak berfungsi. Di mana DPR peran anggaran dan pengawasan pun sudah dicabut.
dan koalisi gemuk 82%. Fungsi pengawas nggak ada lagi. Masih bagus Ferry itu nggak direkol, karena dia bukan anggota DPR. Selanjutnya, yudikatif dipilih oleh eksekutif dan legislatif. Dampaknya, buktinya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Suatu hal yang sangat luar biasa, saya pikir moralitasnya bagaimana, bingung saya. Melegalkan, jadi dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini adalah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Jelas itu. Tapi masih berlaku 2 tahun. Bagaimana Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa sudah melanggar tapi tetap bisa dilakukan selama 2 tahun. Jadi ya semau-maunya saja. DPR pun sama. Undang-undang RUU Ibu Kota. Yudikatifnya salah. Tetapi rapat membuat yang seperti salah, kemudian dilakukan secara surut. Ini kan berarti semau-maunya kan. Dari eksekutif, lebih parah lagi. Pada saat masyarakat berjuang hidup dan mati menghadapi COVID-19, kemudian berjuang mati-matian dalam kondisi ekonomi yang sulit sekali, bahkan ruang ekonominya pun dibatasi dengan PPKM. Pada saat memerlukan kehadiran negara, justru pemerintah dalam ini menteri yang harusnya memberi pertolongan melaksanakan korupsi. Yang harus diberikan kepada rakyat dikorupsi. Dan lebih parah lagi, bahwa penentuan harga PCR ini ditentukan dalam rapat terbatas kabinet. Berarti ada presiden di situ. Di mana mahal sekali dibandingkan dengan harga pokoknya. Masyarakat yang sakit, flu berkepanjangan, ingin ke rumah sakit, persyaratan harus pakai PCR dulu. Kalau sekarang 400 saja masih tinggi, apalagi pada saat itu. Negara tidak ada pada saat masyarakat sulit. Dan inilah sebabnya, aku mengelasinya Bung Karni, karena ya tadi, dengan presidensial vote yang 20% ini, menyebabkan oligarki berperan di sini. Kalau lihat lahirnya pasti partai-partai besar yang membuatnya. Kalau ini tidak dilakukan, maka kondisi demokrasi kita semakin hari semakin turun. Yang bahaya Bung Karni, yang bahaya, bahwa kemampuan suatu negara bertahan ditentukan antara lain 2, yaitu persatuan dan kesatuan. Makanya sila ketiga ada, persatuan dan kesatuan. Kemudian adalah harapan. Dua-duanya ini hampir hilang. Bangsa ini sejak tahun 2019 terbelah menjadi 2. Kemudian kita lihat dampak dari semua yang saya sampaikan. Petani, kita lihat banyak yang bawang dibuang, kemudian tomat dibuang, cabai dibuang, bahkan beras pada saat waktunya panen, impor beras, sehingga harganya jatuh. Frustasi, gak ada harapan. Nelayan, sama-sama kita bisa lihat. Solar sulit dan mahal, akhirnya mencari ikannya sulit. Nelayan menurunkan kemiskinan. Buruh, dengan diperlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini 2 tahun, maka setiap saat dia hidup dalam ketakutan. Kapan dia copot dan lain sebagainya. Harapan nggak ada. Apalagi ekonomi UKM. Sulit, pembangunan tidak berjalan, perkantoran banyak yang kosong, perhotelan memang sekarang ramai. Tapi karena untuk karantina. Pariwisata hancur di tempatnya Bung Fahri ini. Apakah seperti ini akan dibiarkan terus? Apa sumbernya itu threshold? Antara lain itu. Karena bagaimanapun juga kita berhutang. Yang saya katakan tadi. Kan terbukti sekarang ini. Kalau kita tidak merubah ini,
Sampai kapan? Kasihan anak cucu kita. Dicek sekarang yang lulusan universitas, yang keluar, berapa persen yang kerja? Kalau suatu warga negara penduduknya tidak punya harapan ke depan, ini bahaya. Ini sangat berbahaya. Dan yang terkena adalah rakyat kecil. Itulah maka saya secara perorangan, tapi saya bagian dari kami yang tidak terlepaskan, saya mengajukan gugatan ke MK. Baik, Jenderal. Pemirsa, kita sudah mendengar alasan Jenderal Gatot mengajukan gugatan Presiden threshold yang 20%. Dan pendapat Jenderal Gatot inilah juga pendapat banyak kalangan. Tapi di lain pihak, partai-partai besar justru berkepentingan dengan ini. Karena dengan 20% untuk menjadi calon presiden, itu peran partai besar sangat diperlukan dan tidak gampang untuk mendapatkan 20%. Sehingga calon-calon yang non-partai ini potensial terhambat.